Renungan hari ini, Rabu 25 Maret 2026. Bacaan Alkitab menurut Kitab Yeremia, pasal 32, ayat 1 hingga 9, dilanjutkan ayat 36 hingga 41. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia pada tahun ke-10 pemerintahan Zedekia, Raja Yehuda. Itulah tahun ke-18 pemerintahan Nebukadnezar. Pada waktu itu, tentara Raja Babel mengepung Yerusalem, dan Nabi Yeremia ditahan di pelataran penjagaan yang ada di istana Raja Yehuda. Sebab Zedekia, Raja Yehuda, telah menahan dia di sana dan berkata, "Mengapa engkau bernubuat? Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku menyerahkan kota ini ke dalam tangan Raja Babel, supaya ia mendudukinya." Zedekia, Raja Yehuda, tidak akan luput dari tangan orang Kasdim, melainkan pasti akan diserahkan ke dalam tangan Raja Babel yang akan berbicara langsung dengan Zedekia dengan berhadapan muka. Zedekia akan dibawanya ke Babel, dan di sanalah ia akan tinggal sampai aku memperhatikannya. Demikianlah firman Tuhan. Jika kamu berperang melawan orang Kasdim itu, kamu tidak akan berhasil. Berkatalah Yeremia, firman Tuhan datang padaku. Bunyinya, sesungguhnya Hanameel, anak Salum pamanmu, akan datang kepadamu dan berkata, "Belilah ladangku yang di Anatot, sebab engkaulah yang mempunyai hak tebus untuk membelinya." Sesuai dengan firman Tuhan itu, datanglah Hanameel, anak pamanku, kepadaku di pelataran penjagaan, dan berkata, "Belilah ladangku yang di Anatot di daerah Benyamin itu, sebab engkaulah yang mempunyai hak milik dan hak tebus. Belilah itu, maka tahulah aku bahwa itu adalah firman Tuhan." Jadi aku membeli ladang yang di Anatot itu dari Hanameel, anak pamanku, dan menimbang uang seberat 17 shikal perak baginya. Dilanjutkan ayat 36 hingga 41. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai kota yang kamu katakan telah diserahkan ke dalam tangan Raja Babel karena pedang, kelaparan, dan sampar. Sesungguhnya aku akan mengumpulkan mereka dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka karena murkaku, kobaran amarahku, dan kegeramanku yang hebat. Aku akan mengembalikan mereka ke tempat ini dan akan membuat mereka tinggal dengan tentram. Mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Aku akan memberi mereka satu hati dan satu langkah hidup, sehingga mereka takut akan aku sepanjang masa untuk kebaikan mereka dan anak cucu mereka. Aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka, bahwa aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan akan berbuat baik kepada mereka. Aku akan menaruh rasa takut akan aku ke dalam hati mereka, supaya jangan mereka menjauh dariku. Karena mereka, aku akan gembira berbuat baik kepada mereka. Aku akan membuat mereka tumbuh di negeri ini dengan setia, dengan segenap hatiku dan segenap jiwaku. Hutan baluran yang biasa dilewati jika kita menuju Banyuwangi lewat jalur utara memiliki daya tariknya tersendiri. Pepohonan saling bergerombol memanjakan mata yang penat dengan riuhnya kota. Namun ada saat di mana hampir seluruh pohon di hutan meranggas. Semua kering, sunyi, seperti hampir mati. Pemandangan kekeringan inilah yang terjadi pada zaman Yeremia. Oleh karena penyembahan berhala serta penyimpangan terus-menerus, maka Allah mengizinkan hal yang destruktif terjadi pada Yehuda, yaitu pedang, sampar, dan kelaparan. Yerusalem tandus terbengkalai tanpa kehidupan. Namun penghakiman Allah tidak menutup belas kasihannya. Ia menjanjikan pemulihan. Ia tetap akan menjadi Allah mereka. Mereka akan menjadi umat kepunyaannya asalkan mereka mencari Dia dengan segenap hati. Waktu penantian akan penggenapan janji Allah mungkin terasa panjang dan melelahkan. layaknya proses meranggas di mana hanya ada kekeringan.
Sekalipun demikian, akan tiba musim semi di mana kehidupan baru yang lebih baik akan terjadi. Perjanjian kasih karunia Allah meneguhkan kita bahwa kesetiaannya tidak berubah. Ia selalu rindu untuk memulihkan dan membarui kehidupan kita. Di tengah situasi penantian itulah Yeremia menunjukkan ketaatannya kepada Allah dengan membeli dan mengusahakan tanah di Anatot, sebuah desa kecil terletak di sebelah timur laut Yerusalem. Sebenarnya saat itu bukanlah waktu yang tepat. Yerusalem akan ditaklukkan Babel. Kerajaan Yehuda akan runtuh, rajanya akan mati dan rakyat diangkut ke pembuangan. Alih-alih memberikan keuntungan, tanah tidak akan tergarap dan kemungkinan hak miliknya dikuasai Babel. Yeremia memilih menaati Allah dan melakukan tepat seperti yang difirmankannya, sebab ia berkata, "Adakah sesuatu yang mustahil bagiku?" Ayat 27. Pembelian tanah adalah tindakan profetis, bukan sekadar transaksi biasa. Maknanya jelas. Sekalipun penghakiman itu nyata, namun pengharapan juga nyata. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkaulah Allah kami dan kamilah kepunyaan-Mu. Biarlah hati kami senantiasa diliputi sukacita karena janji-Mu kekal untuk selamanya. Amin. Apa komitmen Anda hari ini? Tuliskanlah di buku renungan Anda.